Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKM PJBL 37 udah bersama siapa ini kalau boleh tahu? Reja Dari prodi apa nih Mas? HI. Sandra dari HI. Dari HI juga. Ya. Di sini kami ingin memaparkan sedikit materi mengenai lingkungan. Jadi di sini kalian udah merasakan bahwa sampah plastik itu menjadi hal yang bisa kita jadikan concern karena masih banyak orang yang masih apatis terhadap isu tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat kita ingin menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan karena itu sangat penting dan bisa dimulai dari diri kalian sendiri gitu. Jadi menurut saya kepedulian itu harus ditanamkan karena dari langkah kecil menjadi hal yang paling fundamental, teman-teman. Di sini banyak contoh-contoh kasusnya dan tindakan solutifnya. Mungkin kita ke tindakan solutifnya dulu kali ya. Di tindakan solutifnya itu ada kita bisa membawa alat makan sendiri, bisa bawa tumbler sendiri, kemudian ya dari pihak kampusnya bisa meletakkan beberapa tempat sampah di lokasi yang lebih strategis mungkin. Ya, langsung aja mungkin ke pertanyaannya ya. Menurut Mas sendiri nih, Mas sendiri itu udah mulai peduli belum terhadap isu-isu lingkungan di kampus kita? Ya saya peduli sih, ini saya membuang sampah langsung nih, saya buang. Ya saya peduli sekali Mas Jahran. Oh, peduli sekali. Peduli sekali. Ya, terima kasih ya Mas. Kemudian yang kedua, mungkin tindakan solutif peletakan beberapa tempat sampah di lokasi-lokasi strategis itu bisa menjadi solusi nggak menurut Mas? Menurut saya sih bisa ya, karena lihat aja tuh Mas, itu nyatu sama motor Mas, takutnya kan sampahnya kebuang sama motor gitu kan, nggak enak gitu kan. Makanya kita tuh harus ngebangun tempat sampah yang lumayan strategis, apa yang dibicarakan oleh kelompok Mas. Terima kasih Mas, advice-nya juga ya. Betul. Kemudian mungkin pertanyaan ketiga, apakah berdampak secara berkelanjutan nggak Mas kalau kita terus apatis gitu terhadap isu sampah? Mas yang ini. Iya, boleh Mas Nandra bisa dijawab. Kalau kita masih cuek nih terhadap lingkungan, bisa dampak itu bisa berkelanjutan nggak menurut Mas? Bisa, karena kan kalau sampah numpuk segala macam nggak enak juga dilihat kan sama orang-orang sekitar. Terus juga kalau numpuk bisa jadi rumah bakteri, jadi ini penyakit sih. Jadi banjir juga bisa. Oh, bisa sampai banjir ya, efeknya berkelanjutan ya. Ya, mungkin itu aja sih sedikit pemaparan materi. Thank you juga udah ngasih feedback yang bagus. Ada sedikit garis-garisan tadi ya, res-resannya ini diambil lagi Mas. Aman banget Mas. Jangan semua Mas. Selalu dua ya. Iya, dua ambil aja Mas. Halo teman-teman, kami dari kelompok PJBL PKM 37 dan kami di sini ingin menyampaikan sedikit materi tentang edukasi sampah plastik di lingkungan kampus. Jadi kami di sini udah ada siapa aja nih? Boleh perkenalan dulu Mas? Sebelumnya perkenalin, nama aku Brian Pradipta. Aku Prince. Aku Marsha. Oke. Aku Michelle. Aku Fatih. Ya. Ya, jadi di sini teman-teman aku ingin sedikit maparin materi mengenai sikap apatis mahasiswa terhadap lingkungan di kampus. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin aku jelasin. Yang pertama itu mungkin kalian ngerasa nggak sih sampah itu salah satu hal yang bisa dijadiin concern oleh kami. Kenapa kami menjadikan sampah itu concern kami? Jadi kami itu merasa efeknya itu berkelanjutan teman-teman. Kalau kita tetap apatis sama lingkungan kampus kita, efeknya itu bisa berkelanjutan. Jadi saya rasa sikap peduli terhadap sampah itu harus dimulai dari individu, dari langkah yang kecil. Ya, dari kita sendiri. Jadi dengan kita tidak apatis, insya Allah kedepannya bisa berkelanjutan juga dampak baiknya ya. Betul. Nah, di sini kami pengen menjelasin beberapa solusi ya kali ya, yang bisa kalian terapkan juga gitu. Yang pertama itu kalian bisa bawa tumbler sendiri, bisa bawa alat makan sendiri, kemudian kalian bisa menggunakan mengurangi sampah plastik. Betul. Nah, kemudian kalau dari kampusnya kami ngerasa bisa melakukan atau meletakkan beberapa tempat sampah di lokasi-lokasi yang lebih strategis lagi mungkin. Betul, ya. Jadi tempat sampah yang saya rasa di sini kurang strategis lokasinya, jadi kurang bisa dinotis sama para mahasiswa. Mungkin itu langkah solutif yang bisa diambil kampus mungkin. Nah, di sini langsung aja masuk ke pertanyaan Mahdi. Oke, jadi pertanyaan dari kami nih,
menurut Mas sendiri, apakah Mas ada solusi-solusi konkret dan lain untuk masalah sampah di kampus ini? Mungkin solusi dari aku sih ya benar tadi apa yang dibilang sama Masnya. Mungkin dari lokasi penempatan tempat sampahnya harus dibikin lebih strategis lagi. Terus juga mungkin diperbanyak ya kayak poster-poster dilarang membuang sampah sembarangan dan yang lain-lain lah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau menurut aku bisa sih dibuat tempat sampah di bawah meja. Jadi orang pada masukin sampah langsung, jadi langsung diangkat sama OB-nya. Kalau saran dari aku mulai dari kantinnya dulu. Ini kan menggunakan styrofoam nih. Tidak ramah lingkungan nih. Tanggapannya gimana nih? Apakah ada solusi? Jadi Tupperware gitu. Kalau menurut aku sama sih kayak tadi, memperbanyak tempat sampah di area-area kantin, di area kelas, di dalam kelas, di luar kelas. Karena aku kalau mau buang sampah sendiri tuh harus jauh dulu gitu. Jadi itu memperbanyak. Oke, kira-kira itulah solusi-solusi yang teman-teman berikan ya. Kami rasa udah cukup dah. Terakhir nih kakak-kakak, bisa nggak sih ngasih pesan buat teman-teman yang nonton video ini? Buat apa? Teman-teman, mungkin pesannya kalau dari aku sih semangat kuliahnya, terus juga tetap semangat kuliahnya agar kita tuh bisa selalu peduli terhadap lingkungan gitu. Kita harus peduli terhadap lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Mas, saya Mas ya. Kalau dari saya sih, apa tadi pertanyaan, maaf lupa. Pesan buat teman-teman. Oh, jangan lupa buang sampah pada tempatnya karena sampah bagian dari kenyamanan semuanya. Jadi kalian semua jangan buang sampah sembarangan karena mengganggu semuanya. Oke, Masnya mungkin ada? Mungkin ya tadi lebih peduli lagi ya kepada lingkungan. Terus ya gitu deh. Oke, kawan-kawanku semua. Lebih peduli pada lingkungan, jangan lupa buang sampah sembarangan. Jangan lupa tidak buang sampah sembarangan. Terus kebersihan adalah sebagian dari iman. Cukup. Ya mungkin segitu aja teman-teman, makasih ya. Mungkin ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Saya dari perwakilan dari kelompok 37 PKM ingin memaparkan materi dan sedikit pertanyaan dari beberapa narasumber teman-teman. Yang pertama dari sini ada Mas siapa nih? Rian, Mas Rian dari prodi apa Mas Rian? dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, Kak Blondi Aku Prince dari apa nih? dari mana? prodi apa? Dari Ilmu Komunikasi. Dari Communication Science ya. Oke. Nggak tahu lah. Bang Cango sendiri, Bang Cango. Silakan dulu Mas. Nama gua Abian Fatih Rahmat dari Prodi Ilkom. Dari Prodi Ilkom ya. Oke. Di sini ada beberapa materi yang ingin kami paparkan. Yang pertama, kalian tahu gak sih kenapa kita bisa jadi kenapa concern kita itu terhadap lingkungan dan sampah? Karena kami ngerasa sampah itu sifatnya berkelanjutan teman-teman kalau kita apatis gitu. Dan kami masih melihat banyak mahasiswa yang kurang peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti ini teman-teman. Nah, dan di sini kita langsung akan memberikan solusinya aja mungkin ya, untuk menanamkan rasa kepedulian kalian juga teman-teman. Mungkin tindakan solutif yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian itu ada yang pertama, membawa tumbler dan alat makan sendiri teman-teman. Kemudian dari pihak kantin sendiri bisa mengurangi penyediaan styrofoam. Ya, jadi diusahakan gunakan alat makan berapa kali pakai. Kemudian tindakan solutif yang bisa dilakukan kampus mungkin peletakan poster-poster serta penempatan lokasi-lokasi tempat sampah yang lebih strategis lagi sih. Mungkin itu tindakan solutif yang bisa diberikan dari kami ya. Nah, mungkin dari Mas sendiri tanggapan Mas gitu terhadap mahasiswa-mahasiswa yang masih kurang peduli dan apatis terhadap isu lingkungan seperti ini, Mas. Lebih tepatnya sebenarnya tuh itu kesadaran diri masing-masing sih. Jadi kalau misalnya kita memaksa, yang ada mereka kepaksa dan nggak berkelanjutan kan. Jadi lebih tepatnya ke kesadaran masing-masing aja sih. Lebih banyak ke pikiran mereka gitu buat lebih kebuka, yang namanya wawasan buat lingkungan gitu sih. Jadi lebih tepatnya kesadaran masing-masing aja sih. Kesadaran masing-masing aja ya. Mungkin dari Bang Abian, gimana Bang Abian? Sebenarnya kan banyak dari kita yang mungkin kurang dalam peduli dengan lingkungan lah. Kita harus concern dengan itu, dengan cara kita harus buat semacam peduli lingkungan atau seminar lah semacamnya, agar masyarakat di kampus ini bisa teredukasi lah, ibaratnya
buang sampah tuh misalkan ada banyak pemilihan sampah, ada yang organik, ada yang non organik. Jadi dari situ aja, dari hal kecil aja deh, kita harus bisa mengedukasi mereka agar memilah sampah dengan benar dan membuang sampah ke tempat sampah. Mungkin sedikit menyimpulkan dari Bang Abian sendiri, dilakukan sosialisasi ya. Kita lakukan sosialisasi mengenai untuk meningkatkan rasa kepedulian para mahasiswa kali ya. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya Mas Adrian sama Mas Abian. Ya, mungkin di sini ada sedikit nih Mas Abian. Hai kakak-kakak. Halo. Jadi kita itu lagi PJBL dan kita itu mau ngasih tahu kakak tuh tentang sampah yang berserakan di UPN ini. Nah, jadi tuh sampah plastik itu kan jenis sampah yang berbahan plastik itu. Nah, ini tuh sulit terurai kak. Jadinya tuh kalau misalnya numpuk itu tuh bakalan berdampak kayak misalnya saat hujan sampah plastik itu sering menyumbat selokan, habis itu membuat banjir, habis itu juga botol dan kantong plastik itu dapat menjadi polusi. Nah, kita tuh juga ada solusinya nih kak. Solusinya itu misalnya bawa tumbler, habis itu alat makan sendiri, habis itu ada kampanye di lingkungan di media sosial, habis itu juga gunakan tempat sampah terpisah. Nah, aku mau nanya nih ke kakak-kakak, menurut kakak itu solusi yang baik itu apa kak? Contoh dari kakak aja. Solusi yang baik untuk menjaga kebersihan, saya sebenarnya setuju sama solusi yang kakak kasih. Sebenarnya saya udah sempat lakuin itu juga di kampus ini. Kalau di kampus ini kan kita sering ngelihat orang-orang buang sampah rokok sembarangan ya. Nah, itu mungkin bisa dimulai dari hal kecil kayak gitu. Kalau emang misalkan kita ngerokok, seenggaknya kita buang ke tempat sampah. Itu aja sih. Kalau dari aku sih, kalau aku melihatnya di sini kan masih banyak yang pakai botol plastik gitu kan buat minum. Nah, sebaiknya tuh lebih mending bawa tumbler sendiri untuk beli minum daripada pakai botol-botol plastik atau gelas-gelas plastik yang bisa menambah banyaknya sampah plastik gitu. Satu lagi nih kak, aku mau nanya, menurut kakak itu solusinya efektif nggak yang kita adain ini? Solusinya menurut saya efektif ya, karena itu sangat mudah untuk dilakukan. Kita semua pasti yakin satu UPN ini pasti punya tumbler buat dibawa ke sini. Cuman sayang banget UPN belum ada dispenser sendiri buat kita isi ulang. Jadi kebanyakan para mahasiswa juga sering beli botol-botol plastik sehingga menyebabkan banyak sampah plastik di sini gitu. Terus untuk menggunakan tempat sampah yang terpisah itu juga salah satu solusi yang bagus juga. Cuman itu balik lagi ke kesadaran mahasiswanya sendiri, sehingga balik lagi kepada mahasiswanya apakah mereka mau untuk memilah sampah. Itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 37 PKM PJBL. Sini akan memaparkan sedikit materi teman-teman mengenai kepedulian sampah di lingkungan sekitar UPN Veteran Jakarta. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa sampah menjadi concern kita? Karena kami rasa dampaknya itu berkelanjutan teman-teman. Jadi kalau kita apatis, kalau kita nggak peduli, efeknya itu bisa besar teman-teman, bisa berkelanjutan kalau kita tetap diem mengenai isu-isu lingkungan seperti ini. Nah, jadi kita ingin menanamkan rasa kepedulian teman-teman nih, ingin tetap menjaga dan mengingatkan ya. Dan mungkin ini sedikit tindakan solutif yang telah kami rangkum. Yang pertama itu teman-teman bisa membawa alat makan dan tumbler atau kotak makannya dari rumah masing-masing teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau tindakan solutif dari kantinnya sendiri, mungkin bisa mengurangi penggunaan styrofoam teman-teman. Jadi menggunakan kan berbuka
beberapa kali pakai. Nah, kemudian tindakan solutif yang bisa diberikan kampus, yang aku rasa sih penempatan sampah kali, penempatan tempat sampah yang lebih strategis kali ya teman-teman. Biar teman-teman nge-reach tempatnya itu juga nggak gitu repot. Sama mungkin nempelin stiker-stiker persuasif sih teman-teman, poster-poster persuasif di sekitar di lokasi-lokasi strategis kayak di kantin, di selasar visip. Mungkin itu sih tindakan solutif yang bisa diberikan dari kami. Nah, di sini kami ada beberapa pertanyaan teman-teman. Teman-teman punya nggak tindakan solutif lain atau teman-teman udah cukup sepakat dengan tindakan solutif yang telah kami berikan teman-teman? Ya bisa dimulai dari kita kenalan dulu deh, dari Mbak siapa? Aku Kesha Dari prodi apa? dari prodi ilmu politik. Aku Aulia juga dari ilmu politik juga. Aku Ota dari ilmu politik juga. Aku Ale dari kajian film. Ya, mungkin dari Kak Kesha dulu. Gimana menurut kakak tindakan solutif yang telah kami rangkum? Apa ada yang mau ditambahin sedikit mungkin? Kayak menurut aku udah ini deh, udah apa namanya? Ya udah cukup. Karena aku juga mikirnya tindakan solutif buat sampah tuh kayak kita harus bawa tumbler, bawa tempat makan dari rumah. Jadi nggak mau nemenin sampah. Mungkin dari kakaknya? Ya setuju sih, buat dari kesadaran diri masing-masing aja. Mungkin kalau dari pihak kampus kan udah menyediakan banyak tong sampah nih. Mungkin di posisinya aja yang perlu diperbaiki dan titik-titiknya juga yang perlu diperbanyak. Untuk sasarannya udah tepat karena naruh banyak buang sampah itu di kantin. Nah balik lagi buat selebihnya buat permasalahan membawa tumbler dan penggunaan barang-barang yang reusable ya. Itu balik lagi ke kesadaran diri masing-masing aja sih. Oke, kalau Kak Olga gimana? Nah, kalau aku setuju sama Eca sama Aulia sih. Cukup. Kalau kakak? Kalau aku juga udah cukup, tapi mungkin lebih tegasin lagi, terutama kayak di kantin. Kalau misalkan mau diminum di sini kan masih disediain gelas plastik ya. Mungkin bisa disuruh ditegasin untuk pakai tumbler sendiri, jadi bisa lebih efektif lagi. Mungkin yang aku simpulin kita harus mensosialisasikan ke kantin juga kali ya. Kita harus negesin bahwa kita harus menggunakan tumbler untuk minuman-minuman, makanan-makanan menggunakan kotak makan pribadi mungkin teman-teman. Ya sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf ngeganggu waktunya. Kak, boleh minta waktunya nggak buat kita sosialisasikan tentang gerakan kampus hijau edukasi dan aksi mahasiswa dalam memerangi sampah plastik di lingkungan UMKM. Kakak masih kerasa nggak kalau di lingkungan kita ini suka ada sampah plastik? Iya, suka kan? Nah, jadi kita ini sebagai mahasiswa, kita dari mahasiswa dulu nih ada kesadaran kalau sampah itu harus dibuang ke tempat sampahnya. Kan di UPN ini kan banyak ya di Level tempat sampah yang bisa dibuang. Dan tentunya di sini kita ada infografis nih Kak, ada pengertian dari sampah plastik, ada fakta mengejutkan, dan nilai-nilai. Terus solusi kesimpulan, contoh kasus, dampak, nilai-nilai negara, nilai-nilai dan dan di sini Kak, sampah plastik itu apa sih? Kalau sampah plastik itu apa? Sampah plastik menurut aku itu merupakan sampah yang kali pakai aja. Itu betul banget Kak. Jadi jenis sampah berbahan plastik yang sulit terurai oleh lingkungan alam sehingga menjadi faktor terjadinya pencemaran di lingkungan. Nah, pasti itu buruk banget ya Kak. Jadi itu harusnya tuh dibuangnya pada tempatnya, bukan di lingkungan. Dia kan pencemaran. Jadi ada fakta mengejutkan dari sampah plastik. Menurut OECD di tahun 2022 sekitar 60% dari seluruh plastik yang diproduksi di dunia adalah plastik sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan, bungkus makanan dan minuman. Produk ini rata-rata hanya digunakan sementara dan kemudian dibuang, tetapi butuh waktu ratusan akan dibuat out. Nah, ya itu benar-benar lama banget ya Kak. Terus juga persentasenya tuh juga gede banget persen. Nah, kalau misalnya kita melakukan gerakan dan edukasi dan aksi ini, kita mendapatkan nilai-nilai nih Kak, ada nilai keagamaan, yaitu menjaga lingkungan agar dapat mewujud ibadah dan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa dan ciptaannya. Lalu nilai Pancasilanya juga ada jajarannya ini dari 1 sampai 5, seperti menjaga ciptaan Tuhan, kewajiban menjaga lingkungan, bersama kurangi plastik, musyawarah mencari solusi, dan kesadaran dan gerakan. Lalu ada contoh kasusnya di sini kan bisa dibaca juga. Mahasiswa itu masih sering
pakai sampah plastik kan di era ini, in this era ya. Dan di sini juga tempat sampah kampus tuh belum semuanya dipisah kayak organik dan non-organik, dan banyak tuh masih baru di sini, terus di situ juga masih hijau doang kan, dan itu yang organik doang. Terus kalau dampak kayak ini, kalau misalnya saat hujan kan pasti sampah plastik tuh bakal sering menyumbat kayak selokan nih di sini nih, selokan. Terus itu di sini juga ada nilai bela negara dan nilai kepemimpinan. Kalau nilai bela negaranya itu kita bisa melindungi sumber daya alam dan lain-lainnya juga. Nah, terus nilai kepemimpinan juga kita menjadi tanggung jawab, keteladanan dan kepedulian lingkungan. Dan di sini juga ada prinsip 3R yang apa sih itu? Reduce, reuse, dan recycle. Kakak tahu kan ya? Tahu. Keren banget nih guys, tahu nih. Nah, solusinya itu kan kita tuh bisa bawa tumbler dan alat makan sendiri, kampanye lingkungan di media sosial, dan gunakan tempat sampah yang besar. Pasti kakak udah ngelakuin belum nih? Udah ngelakuin nih guys. Sekarang. Dan kesimpulannya, zero waste, living takes time. Start small with simple steps. Banget dah, keren banget. Terima kasih banyak kak. Iya, terima kasih juga. Oke, selamat siang kak. Siap. Jadi kami dari kelompok 30 JBL kali ini bakal paparin materi tentang gerakan kampus hijau, edukasi dan aksi mahasiswa dalam mengurangi sampah plastik di mall dan tujuan Jadi yang pertama, apa sih itu sampah plastik? Jadi sampah plastik adalah jenis sampah dan bahan plastik yang sulit terurai oleh lingkungan alam sehingga menjadi faktor menjadinya pencemaran lingkungan seperti memasak makanan, plastik dan seterusnya yang tidak plastik. Apa tuh? Bikin kaget ya tuh? Bikin kaget. Jadi menurut OSD di tahun 2022 sekitar 60% dari seluruh plastik yang diproduksi adalah plastik kali pakai seperti kantong belanja, sedotan, makanan dan produk ini. Jadi produk itu kayak cuma dipakai paling lama-lama cuma nggak sampai sejam, terus tapi terurainya tuh sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Parah ini. Ya itu bahkan itu parah banget kan. Hebat sekali ini. Ya, jadi ada satu contoh kasus dari penggunaan sampah plastik ini, mahasiswa masih sering pakai botol minuman kemasan, terus wadah dan kantong plastik sekali pakai untuk makanan dan minuman mereka. Yang kedua, tempat sampah di kampus tuh memadai. Ada nih tempat sampah, tapi kayak sampahnya masih dijadiin satu, belum bisa. Jadi dampak dari hal tersebut kan bisa hujan kita jadi kebanjiran kan. Oh iya, kayak gini kayak basis kemarin ya. Iya. Waduh. Terus polusi dari botol dan kantong sekali pakai itu nanti banyak banget. Wah iya, banyak banget itu. Sampah itu. Itu kan taruhnya di mana? Ya, betul ya. Terus dengan kita menjaga lingkungan, kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai, yaitu nilai keagamaan, nilai keadilan, nilai bernegara, dan nilai ekosistem. Jadi menurut kakak apa solusi yang bisa diberi untuk mengatasi masalah plastik ya? Oke, dari gua tolong nih. Ya. Ini mungkin tuh Pak Rektor tolong banyakin tong sampahnya, disebar-sebarin dan juga itu strategis tempat-tempatnya. Apalagi kuranglah perawatan kegiatannya kayak gitu. Sama mungkin teman-teman juga nih yang tahu sampah plastik. Udah dimulain tradisi-tradisi kalau emang ada sampah plastik disimpan dulu nih di kantong. Tapi kalau botolnya itu kan nggak bisa ya. Nah itu balik lagi di fasilitas sekolah, fasilitas kampus ya sorry. Jadi berbanyak dah dan juga strategis gitu. Dari gue gitu. Kalau dari gue sendiri ya, yang pertama tentunya ya sama lagi nih, tolong dibukanya tempat sampahnya. Habis itu teman-teman yang lain juga kalau misalkan ada sampah plastik itu jangan langsung dibuang sembarangan, kita simpan dulu. Terus sama kita kurangin lah pemakaian sampah plastik ini karena penguraiannya kan cukup lama gitu, jadi sangat merugikan juga. Lebih baik kita
kurangi dulu pemakaian sampah plastik, kita pindah ke tumbler lah, ke tempat-tempat yang bisa pemakaiannya lama lah, karena gampang di urai. Ya, baik, makasih Kak. Oh, sama-sama. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Jadi kita tuh lagi ngadain edukasi mengenai gerakan kampus hijau, edukasi dan aksi mahasiswa dalam mengurangi sampah plastik di lingkungan UPN Veteran Jakarta ini. Nah, jadi sampah plastik itu sendiri adalah jenis sampah berbahan plastik yang ditemukan oleh lingkungan alam menjadi faktor terjadinya pencemaran. Nah, di sini juga ada fakta mengejutkannya, yaitu menurut OECD pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari seluruh plastik yang diproduksi di dunia adalah plastik sekali pakai seperti kantong belanja, lalu produk ini tuh rata-rata hanya digunakan sementara, tapi untuk mengurangi itu butuh waktu hingga ratusan tahun. Nah, ini ada contoh kasusnya sendiri di kampus UPN Veteran Jakarta ini, banyak mahasiswa yang sering pakai botol, wadah, dan kantong plastik sekali pakai makanan atau minuman juga. Lalu ada juga tempat sampah hapus yang masih belum dipisah antara anorganik dan organik. Nah, dampaknya itu apa sih? Yang paling kita bisa lihat nih, waktu pas hujan sering banget dari banjir kan kami dari UPN ini. Nah, menurut Kakak, ada nggak sih solusi gimana kita? Sendiri seperti ini mama di kampus kan masih banyak diri ya. Nah, edukasi sesuai jadi harapan bisa lebih ulangi kalau apa. Terus juga dari kampus sendiri itu bisa menerapkan peraturan yang lebih tegas lagi terkait kebersihan kampus, bisa memberikan sanksi dan juga bisa menambah tempat sampah di area-area yang strategis beberapa. Nah, next ini ada nilai-nilai yang akan kita terapkan dari nilai pertama sendiri itu adalah menjaga lingkungan, merupakan salah satu wujud ibadah dan tanggung jawab kepada Tuhan atas ciptaannya. Lalu ada nilai Pancasila, salah satunya itu pada nilai ketuhanan yang menjaga ciptaan Tuhan. Ada nilai bela negara, melindungi sumber daya alam dengan cara menjaga ekosistem dari kebakaran. Lalu ada nilai kepemimpinan yaitu tanggung jawab seperti aktif mengurangi sampah. Nah, kita juga ada prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Nah, Kakak sendiri udah tahu belum? Lalu ada kesimpulannya dari semuanya adalah zero waste only takes time. Start small with simple steps. Kasih Kak. Ya. Aku dari kelompok 37 Kejuaraan. Ini aku mau cerita wawancara kelompok. Dan perkenalkan aku juga. Perkenalkan aku izin buat langsung pertanyaan. Yang pertama, menurut kamu seberapa penting sih menjaga kelestarian lingkungan di wilayah kampus? Menurut aku itu penting ya, soalnya kan kalau misalnya nyaman enak buat belajar juga gitu. Jadi terus kamu udah berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan kampus ya? Paling cuma kayak buang sampahnya kayak nggak sembarangan kayak gitu-gitu. Kayak nggak kondisi aja ya. Terus menurut kamu apa sih manfaat pribadi dari perilaku peduli sama lingkungan di kampus? Yang tadi aku bilang sih kayaknya sebenarnya kayak kan buat diri kita sendiri tuh jadi enak belajarnya, terus kayak buat jalan-jalan nyaman, terus kayak lingkungan juga enak kadang-kadang gitu kan. Aku lanjut selanjutnya, apakah teman-teman kamu di sekitar di kelas atau di organisasi lainnya peduli ke lingkungan juga? Kita ngelakuin hal yang basic aja sih, kalian kita buang sampah gitu-gitu. Berarti kurang lebih udah paham gitu ya. Terus apakah kamu tergolong merasa terdorong untuk
kayak melakukan yang kayak tadi buang sampah di tempatnya, atau justru kayak kamu ngelakuin itu kayak nggak enak aja kalau misalnya ada orang lain yang bilang buang sampah sembarangan? Karena sih karena kayak mau biar menjaga aja, karena aku nggak suka berantakan banget, jadi sebenarnya kayak oke. Selanjutnya, menurut kamu seberapa besar sih peran dosen, organisasi mahasiswa atau kegiatan kampus dalam mendidik kesadaran terhadap pelestarian lingkungan? Menurut aku sih penting ya, karena kayak dosen kan kerjaan sosialisasi atau apa gitu kan ke mahasiswa ya, jadi kayak biar yang lain jadi lebih tahu lagi gitu kayak pentingnya gimana gitu. Aku lagi selanjutnya, menurut kamu apakah fasilitas yang tersedia di kampus sudah mendukung perilaku peduli lingkungan? Aku rasa tempat sampahnya udah cukup bagus, tapi kayak kurang banyak ya, jadi kurang memadai ya. Hambatan apa sih yang paling sering membuat kayak mahasiswa itu kesulitan buat menjaga kebersihan lingkungan? Biasanya apa ya, kayak kurangnya kesadaran diri sih menurut aku itu. Atau mungkin kayak lagi buru-buru biasanya kan kayak asal ini aja gitu. Oke, jadi balik ke diri sendiri dulu ya. Terus kamu tuh tahu nggak sih di UPN ini ada kebijakan Nah, belum tahu ya. Mungkin karena mabel dan belum ada standarisasi. Menurut kamu langkah konkret apa sih yang bisa dilakuin untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan? Yang aku rasa kayak sosialisasi gitu, terus kayak penggunaan botol yang bukan aku botol yang lebih dikurangin gitu. Nggak boleh buang sembarangan gitu. Berarti mungkin salah satu langkahnya bisa bawa tumbler ya. Menurut kamu gimana sih kondisi lingkungan tempat kamu tinggal? Dari segi kayak menjaga kelestarian lingkungan, menurut kamu tuh udah cukup atau belum? Menurut aku cukup sih, kayak lumayan. Di lingkungan tempat kamu tinggal tuh ada kayak pengelolaan sampah, kayak ada gerakan penghijauan, ada pengerjaan sampah sama biasanya suka ada juga. Kita misalkan ada hambatan sampah, ada di tempatku, jadi juga ada upaya menurut kamu ya, apakah di sekolah kamu yang sebelumnya di SMA atau di tempat tinggal kamu ada kegiatan tertentu terkait menjaga lingkungan kayak memilah sampah atau tadi kamu udah sebenarnya siapa lu nyamuk terus kayak enggak, kalau misalkan bawa botol plastik gitu kayak harus dibuang benar kayak gitu berarti dari awal dari sebelum kamu masuk ke PKN juga udah mulai melakukan ya. Ringis-ringisnya sampai nggak ada tambahan ya. Dari yang kamu lihat di lingkungan kampus itu udah memadai menurut aku kayak yang kamu tadi kayak masalah juga masih kurang di dalam kelas apalagi juga ada aku harap juga ada kalian tahu kan sampah yang dibawa organik atau bahan yang bisa meledak dunia. Nah, aku buat bisa sampah dan kalian juga belum tahu ya kalau ini ada bank sampah karena mungkin kita yang belum eksplor ya karena maba juga. Nah, sebenarnya pertanyaan dari kita ada juga sih